بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Ustadz Dedi hatur nuhun. Saya menyimak di sepanjang jalan semuanya luar biasa. Karena memang ternyata kalau saya rinci itu benang merahnya di mana. Sampai para sahabat selalu saja terharu menangis ketika mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan berkah, ketakwaan, ketawakalan dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang Ramadan, mereka selalu memikirkan Ramadan itu dari 6 bulan sebelumnya. Kenapa? Ternyata intinya karena sugesti dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah yang begitu ikhlas kepada para sahabat, membuat para sahabat semua sangat mudah untuk bisa mengenali dan mengagumi Allah. Justru pertanyaannya ini untuk kita, Ustadz Dedi. Sudah sedalam apa kita sampaikan tentang Allah kepada jamaah? Jadi kalau tadi kenapa kita tidak tidak sekhusyuk para sahabat Rasulullah SAW? Mungkin jawaban saya karena saya tidak cukup dalam untuk menyampaikan tentang Allah kepada diri saya dan kita semua. Wallahu alam. Tapi yang jelas ketika kita mengenali Allah, Allah yang maha besar dari satu kejadian saja. Kemenangan umat Islam dalam setiap peperangan di bulan Ramadan. Kenapa terjadi? Masya Allah. Karena pada saat itu umat Islam hanya berpikir pulang kepada Allah dan bertemu dengan Allah. Itu saja. Apalagi yang ditakutkan kalau sudah ingin bertemu dengan Allah. Sudah sangat rindu bertemu dengan Allah. Dan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang mengagumkan dan maha agungnya Allah. Kalau saya sudah sangat paham, Kang Alex sudah sangat paham, Pak Suarsa sudah sangat paham ya, Kang Jenderal Agus nih sudah sangat paham, Agus Safruddin, Masya Allah, tentang bagaimana maha besarnya Allah. Saya pikir meskipun seorang guru besar pasti akan berkata, saya akan lakukan lagi yang terbaik untuk Allah yang maha besar, sehingga saya pantas disebut sebagai hambanya. Hamba dari yang maha besar, Masya Allah. Gak akan kaleng-kaleng, tidak akan asal-asalan kita berbuat. Kenapa umat Islam bisa selesai dalam 23 tahun diemban oleh Rasulullah dakwanya, dan selesai kemudian para sahabat Rasulullah bisa melanjutkannya dengan luar biasa ke seluruh dunia. Karena ternyata semua umat pada masa itu adalah umat yang semuanya ingin berkarya untuk Allah, melakukan sesuatu yang besar untuk Allah. Dan bulan Ramadan ini bulan di mana kita semua dipukul untuk menghentikan kesombongan kita. Ustadz Dedi, ada kejadian saya sampaikan di sini. Ustadz Dedi waktu itu sedang umroh. Kejadian banjir bandang di Sukabumi. Sekeluarga bertengkar, dengan penuh sombongnya mereka bertengkar. Tiba-tiba terdengar gemuruh, dan gemuruh itu ternyata banjir bandang di Sukabumi. Masya Allah. Mereka semua lari pontang-panting. Setelah reda, mereka saling mencari satu sama lain dengan penuh harap untuk bisa bertemu satu sama lain. Musibah meredakan kesombongan. Sekarang Allah memberikan kepada kita lapar di siang hari, menekan hawa nafsu di siang hari. Ya, untuk menekan kesombongan kita, jangan sampai kita angkuh berlebih. Bahkan Kang Pupun, ketika kita yang sombong diberi sakit, maka kita pun akan menjadi hamba yang pasrah. Silahkan orang memperlakukan kita, mengobati kita. Para para petugas kedokteran juga akan memperlakukan kita. Masya Allah, kita pasrah. Kenapa pasrah? Sudah tidak ada angkuh lagi. Yang bahaya kalau sudah dikasih musibah, sudah sakit, masih amuk-amukan ya Ibu Ema ya. Masih marah-marah Ibu Ema sehatnya. Ini bahaya Bu Emilia Hambali. Sudah dapat musibah masih marah-marah. Ada yang seperti itu banyak.
Banyak yang seperti itu. Karena itu kita coba redakan semua keangkuhan kita di bulan Ramadan. Kemudian kita serahkan semua diri kita kepada Allah dan kita taat kepada Allah sampai Allah mengatakan radiyatan mardiyah. Kita ridho. Allah ridho karena kita ridho diatur oleh Allah. Ridho sahur sampai subuh, ridho. Ridho buka saum mulai maghrib, ridho. Ridho kita membaca Al-Quran karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ridho. Ketika kita ridho, Allah akan ridho kepada kita. Bahkan Ustaz Dedi saya menggambarkan dalam di tengah-tengah saya nyetir Ustaz. Insya Allah ikhlas itu seperti gelas bening. Bening. Hati kita begitu jelas. Mata hati kita begitu jelas tanpa halangan apapun. Untuk bisa ikhlas, lepaskan semua halangan yang ada di mata hati kita. Rasa cinta duniawi, bahkan harta. Karena itu akimis sholah waktu zakah. Setelah sholat pasti ada perintah berzakat, infak sodako. Dilepaskan semua. Setelah kita menghadap Allah yang Maha Agung, kalau masih terasa saja Allah itu belum hadir, maka lepaskan rasa cinta yang ada di dalam hati kita dengan zakat infak sodako. Wajar kalau Rasulullah sangat terburu-buru untuk sangat dermawan di bulan Ramadan karena tidak mau hatinya tertutup oleh selembar benang pun tentang dunia yang menutupi hatinya. Kalau sudah kasyaf gitu, sudah mampu melihat keagungan Allah seperti itu, Masya Allah. Maka ikhlas itu akan terasa hadir. Sepertinya bohong kita bicara, saya ikhlas. Sementara kita masih mencintai tabungan kita. Kita masih mencintai kendaraan kita. Agak sulit untuk bicara ikhlas. Karena ikhlas itu di mana hati transparan. Betul-betul jelas melihat Allah. Setelah semuanya sudah tidak tertutup. Tidak ada yang kita cintai yang lebih dari kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan adalah latihannya. Lemahkan, rendahkan kita di hadapan Allah sampai pada saatnya kita betul-betul merasakan kehadiran Allah. Betul terasa sekali bahwa kita bukan siapa-siapa dibandingkan Allah yang Maha Agung. Dan godaan setan ini sahur pun Bapak Ustadz, pun Bapak selalu menasihati hati-hati berlindung terus kepada Allah dari godaan setan. Kita nggak pernah bisa menang melawan godaan setan. Godaan setan itu deras, terus menerus, rasional. Kadang rasionalnya membuat kita dilema dengan godaan setan itu seperti iya. Sangat masuk akal godaan setan itu. Tapi ya kita harus berlindung terus kepada Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang memisahkan mana benar, mana salah. Dan kita dengan objektif akan selalu berusaha mencari ridha Allah. Kalau tadi ajakan Ustaz Dedi seperti itu, baca Quran. Deraskan sodako insya Allah ya. Kang Alex nanti ada Ibu Dele, ada perjalanan sepanjang Ramadan yang kami lakukan. Mudah-mudahan kami bisa menghabiskan apa yang sudah Allah anugerahkan di 11 bulan kemarin. Dari Syawal sampai Sa'ban, kita habiskan di bulan Ramadan semuanya. Insyaallah hingga pada bulan Idul Fitri itu betul-betul suci, termasuk dompet-dompetnya Ustaz Dedi disucikan semua. Dengan harapan kita mulai lagi dengan air yang segar, air kehidupan yang segar. Kenapa demikian? Wallahu alam. Yang jelas kita tidak ingin Ramadan ini tidak membersihkan diri kita. Ajakan saya, alladzina yastaghfiruna fil ashar. Ini pernyataan Quran. Orang-orang yang beristighfar pada saat sahur, terus isi dengan istighfar sepanjang sahur kita. Sehingga kita melakukan perbaikan dan perubahan. Istighfar adalah perbaikan. Perubahan menuju perbaikan itu istighfar. Kemudian setelah itu kita gumamkan terus di sepanjang diam kita di bulan Ramadan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Terus kita ucapkan Pak Agus. Sesibuk apapun Pak Agus dalam kedinasannya. Atau kita yang sekarang sudah ngahulang di rumah, diam aja deket pagar ngelihat orang lewat gitu kan, bolak-balik keluar, jangan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian juga jelas ya tadi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kajiannya bisa dalam kajian. Pegang buku kalau memang terbaca. Atau aplikasi Al-Quran yang ada di handphone selalu terbuka.
Ada kita diam langsung baca lagi, simpan lagi. Ada kita diam baca lagi, simpan lagi, dan seterusnya. Dan nanti pada saat menjelang tidur tidak salah setelah doa sebelum tidur saya ngajak ucapkan kalimat la ilaha illallah sampai reb. Mudah-mudahan kalau tidak bangun lagi kita tidak bangun dengan akhir kalimat kita la ilaha illallah sebelum tidur. Insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang membuat kita pantas mendapatkan ridho Allah. Satu hal, sering sekali kita berdoa. Ya Ustadz Dedi juga mungkin berdoa mudah-mudahan kita sampai di Ramadan yang akan datang kan gitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita sampai di Ramadan yang akan datang itu alasan pengen panjang umur itu teh. Alasan tidak mau meninggal. Padahal mau sampai ke bulan Ramadan, mau tidak sampai ke bulan Ramadan yang penting husnul khotimah sekarang. Kan itu ya. Baik husnul khotimah pada saat Ramadan atau husnul khotimah sebelumnya atau sesudah Ramadan. Insya Allah peluang untuk mendapatkan husnul khatimah di bulan Ramadan besar karena sepenuhnya ibadah ya sepanjang hayat 24 jam terus ibadah dan sepanjang ibadah tentu kita akan deraskan membaca Al-Quran, kita akan deraskan ibadah semuanya, juga kita akan deraskan sodakoh-sodakoh kita Insya Allah ya. Sahabat, ini pertemuan terakhir di bulan Saban. Insya Allah bulan Ramadan kita libur Ustadz Dedi. Nanti Ustadz Dedi ketemu dalam silaturahim bersama Ustadz Fakhruddin Faiz ya. Berdua nanti Insya Allah Ustaduna. di mana? Di Trans ya. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Dedi sehat pada saatnya nanti. Itu Amin. sudah kami agendakan jauh-jauh hari Ustadz. Karena Ustadz Fakhruddin juga termasuk hamba yang sangat sulit mendapatkan waktu luang. Dan mohon doa kepada sahabat semua untuk kegiatan ibadah Ramadan kita semua dan kegiatan kami di sepanjang bulan Ramadan mulia. Hatur nuhun ya sudah selalu saja memberikan apresiasi ini majelis apa namanya as-soleha dan majelis mutiara hatinya. Masya Allah luar biasa dan tentunya kami juga tidak menutup kemungkinan tidak menutup Bapak Ibu semua untuk berinfak zakat sodako termasuk Al-Ustadz Ersyad Mutakin sedang membangun masjid itu di Cimahi yang belum selesai ya Ustadz ya. Ersyad belum selesai ya, mudah-mudahan segera selesai, cepat selesai karena memang hari rumah Allah mah harus segera diselesaikan karena supaya segera mendapat kalau yang bulan ini bersodakoh dan tidak selesai pada tahun ini, ya, maka ini belum jadi pahala ini. Meskipun pahalanya sudah, tapi jariahnya belum jalan. Nah, cepat kita selesaikan pembangunan masjid itu supaya jariahnya tetap cepat berputar seperti argometer pada sebuah taksi. Seperti itu. Mohon doa untuk kegiatan dakwah dari desa ke desa dan mohon doa untuk penyelesaian masjid yang diprakarsai oleh pun anak ya Muhammad Ersyad Muttaqin di Cimahi yang sudah 70% ya Ustaz ya. Sudah 70% Alhamdulillah. Kemudian juga kita doakan Ustadz Dedi Haryadi tetap sehat walafiat karena kesibukan yang luar biasa. Susah itu kontaknya Ustadz Dedi teh. Hese pisan sumpah menisiga di judesan ku kabogoh Ustadz. Masya Allah. Jadi ini mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang apa namanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat nanti selesai Ramadan kita betul-betul kembali memiliki fitrah, memiliki tauhid yang kokoh. Itu saja atas nama semua kru dari Majelis Madani yang biasa menggerakkan acara majelis di Zoom ini. Sekali lagi, majelis Zoom ini akan hadir lagi pada bulan Syawal dan ini didedikasikan untuk kita yang cukup jarang pergi ke majelis talim. Mudah-mudahan ini mewakili ya Bu Lia ya, yang mewakili semua kita bisa tiap minggu karena menurut Imam Syafi'i cari ilmu agama itu harusnya setiap 3 hari katanya. Kata guru yang lain setiap minggu, kata guru yang lain setiap bulan, tapi kita setiap Sabtu sajalah. Mudah-mudahan ini mewakili Bapak Ibu semua yang tidak sempat pergi ke majelis dan ini bisa mentuntaskan tugas kita untuk mencari ilmu ya Ustadz Dedi ya. Itu kemudian mudah-mudahan berkah dan tentunya dukungan, dorongan, doa dari sahabat semua untuk kegiatan kami semua bisa ikhlas dipanjatkan dan kami bisa kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم